Halo, assalamualaikum. Oke, jadi ini sepertinya video pertama untuk ini ya, apa namanya, yang postingan harian. Nggak semua postingan harian itu saya sharingnya via what do you call that, tulisan kayak gitu, pernah juga kan audio ya. Nah, kali ini lewat video, kayak gitu. Oke, ah, saking excitednya saya nggak tahu mau bilang apa. You know, when I talk, when I write, I don't use any script. Punya ide, tapi istilahnya saya tuh lebih suka untuk, nulis on the spot, terus ngomong on the spot kayak gitu, meskipun punya poin, punya ide kayak gitu, apa yang mau disampaikan, tapi pikir saya sembari saya ngomong kayak gitu, mmm, apa ya, real experience-nya itu keluar kayak gitu, yang itu yang paling saya suka dan saya pengen terus jadi lihat kalau misalnya saya berbagi dari real experience saya kayak gitu, dari pikiran saya saat ini, terus abis itu, mmm, bawa hati saya saat ini juga, dampaknya ke kalian kayak gimana, terus, hasilnya dari kalian kayak gimana. So, without further ado, tada! Ini bukan keranjang seserahan, gara-gara tadi juga sharing di IG story tentang, apa namanya, dowry saya itu waktu dulu itu apa, kayak gitu, not about that. Kalau teman-teman ada yang nonton tadi malam, saya sharing tentang, apa namanya, keranjang ya, keranjang atau terserah sih mau taruh di apa namanya, di lemari juga nggak masalah, tapi poinnya kayak gini, saya tadi malam tuh sharing tentang apa yang, buku yang saya baca kayak gitu di hour power saya kayak gitu. Selama ini kan, teman-teman yang familiar dengan, saya sharing hour power kayak gitu mungkin setahun, 2 tahun terakhir kayak gitu ya, mmm random kayak gitu saya sharing. Mungkin, saya bilang saya baca buku, saya bilang saya journaling kayak gitu, tapi kan kalian nggak tahu istilahnya prosesnya seperti apa, apa segala macam, so this is why I wanna talk about it, alright? Jadi gini, di hour power saya setiap hari itu, minimal 30 menit itu saya dedikasikan untuk ini, mengkondisikan diri saya secara mental, ya, secara spiritual, bukan ngomongin dari fisik ya, kalau fisik itu tentang olahraga, terus minum smoothie kayak gitu, meditasi kayak gitu, bukan hour power yang, itu, tapi ini yang lebih untuk, pikiran saya, mental saya, emosional saya, terus spiritual juga. Karena ini buat saya penting sekali untuk ngeset bagaimana hari saya akan bergulir kayak gitu. Sadar sepenuh hati kalau istilahnya dengan segala macam yang saya tahu apapun itu kayak gitu, dengan punya penyadaran sekalipun saya bisa tergelincir dan saya akan tergelincir kayak gitu. So, on that note, saya butuh mengkondisikan diri saya untuk ngingetin di pagi hari sebelum mulai apapun itu. Oke, jadi, apa namanya, di pagi hari itu saya baca buku, dan baca bukunya itu kategorinya itu buku yang, apa namanya, kaitannya dengan spiritual kayak gitu, kaitannya dengan peran saya, bukunya bisa apa aja sih, tapi biasanya saya tuh memulai pagi, salah satunya itu ada tentang buku agama kayak gitu. Terus, ada juga sesekali tentang buku tentang wanita, tentang istri, tentang jadi ibu, kayak gitu. Apapun di realm ini ya, yang istilahnya ada kaitannya dengan mendukung peran saya, termasuk juga peran saya sebagai businesswoman kayak gitu. Sesekali ada, buku-buku tentang hal seperti itu, tapi kebanyakan itu bukunya lebih ke tentang yang saya omongin di awal tadi itu. Jadi 30 menit kurang lebih baca buku kayak gitu, mmm, terus saya journaling. Journaling-nya itu bukan journaling tentang, "Oke, hari ini saya ingin apa," apa segala macam kayak gitu, atau apa yang terjadi kemarin, hal-hal seperti itu, mmm, biasanya saya journaling-nya di malam hari kayak gitu. Tapi itu pun, eee, mungkin karena ini ya, istilahnya, what do you call that, saya bukan anak remaja lagi, dari SD tuh saya perhatikan saya tuh suka sekali journaling, menulis hari saya seperti apa, apa segala macam. Tapi enggak, ketika saya sudah jadi orang dewasa ya, kayak gitu. Journaling saya itu berubah jadi istilahnya journaling yang lebih, "Oke, saya punya kendala ini."
action saya apa, actionable step saya apa, seperti itu, lebih berefleksi, kayak gitu, seperti itu journaling saya. Tapi itu tidak saya lakukan di pagi hari, itu saya lakukan di malam hari. Oke. Jadi pagi hari itu saya ngerjain gratitude journal, kayak gitu seperti yang saya sudah sharing, sama karena saya bilang kan, saya janji ke kalian, sambil kalian berperjalanan di, apa namanya, kelas Better Wife, untuk teman-teman yang ada di kelas Better Wife, saya bakal membersamai kalian, apa yang kalian lakukan persis, tugas yang kalian dapati, apa segala macam, itu saya aplikasikan ke diri saya sendiri juga, kayak gitu. Jadi saya mengulangi lagi, nemani kalian lagi, kayak gitu. So yeah, that's my promise. Dan istilahnya bukan ini juga untuk istilahnya nunjukin ke kalian selalu apa yang istilahnya saya sharing itu, saya selalu bilang kan ya, apa yang saya sharing ke kalian itu sesuatu yang bisa dilakukan karena saya membuktikan saya juga bisa melakukannya dan banyak orang bisa melakukannya kayak gitu. So every time, selalu setiap ada kelas, saya pasti ngebersamain kalian melakukan apapun itu yang saya tugasin ke kalian kayak gitu. Apa namanya, meskipun di luar itu, misal di luar kelas pun tetap saya lakukan, kayak misalnya, journaling untuk istri juga dari dulu saya punya hal itu, kayak gitu. Oke, jadi 30 menit sehari, pada kenyataannya saya tuh karena orangnya suka suka berlama-lama baca buku ya, suka, apa sih namanya, molor. Molor dalam artian kadang itu bisa sampai 45 menit, tapi enggak lebih dari itu sampai berlama-lama 1 jam, enggak. Soalnya kalau pagi, meskipun istilahnya kita punya alarm sendiri, alarmnya dari orang lain, karena ada kaitannya dengan orang lain, kayak gitu. Jadi saya nggak bisa berlama-lama, minimal 30 menit dalam sehari itu saya sempatkan. Oke, saya tuh kasih tunjuk, apa namanya, buku yang sedang saya baca, apa namanya, di minggu ini ya, mmm idenya gini, kenapa saya tunjukin ini? Idenya saya ingin menginspirasi teman-teman untuk punya waktu di pagi hari, meskipun misal nggak 30 menit sehari, di pagi hari, meskipun itu cuma 15 menit, biasakan untuk membaca, terutama pilih bacaan yang istilahnya bakal, apa namanya, menginspirasi kalian, kayak gitu. Ngasih makanan ke jiwa kalian itu penting sekali, kayak gitu. Ngasih makanan ke pikiran kalian, terutama ketika kalian itu ada waktu-waktu yang sangat menantang, kayak gitu tuh penting sekali. Alright, terserah kalian mau baca apapun itu. Terus, gratitude journal itu buat saya tuh penting sekali, saya pikir buat siapa aja penting sekali, terutama orang di masa modern kayak gini, yang self pace-nya itu udah cepat sekali, yang istilahnya, kalau ditanya orang, kita bersyukur atau apa enggak kayak gitu, iyalah kita bersyukur, siapa juga nggak bersyukur kayak gitu. Do we? Do we really, grateful? Kit Orang yang grateful ya, we're not complaining, that's one thing. We're not complaining in just about anything because I mean, like, not just because we trust Allah, we trust our God, nggak sesederhana itu, tapi juga karena kita tahu cintanya Tuhan kita ke kita itu melebihi segala macam yang benar-benar nggak bisa dihitung, mau itu sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi ke depan kayak gitu. Just right now, kita nggak bisa ngitung kayak gitu dan istilahnya segala masalah hati ya, kalau misalnya saya tilik dari perjalanan saya sendiri, kayak gitu, saya belajar apa segala macam, berkaca dari, apa namanya, cerita manusia, semua masalah hati itu berasalnya dari apa, ingratitude, nggak berterima kasih, nggak bersyukur, kayak gitu. Jadi obatnya untuk segala macam, mau jealousy, mau hatred, benci, mau marah, kayak gitu, akarnya di apa? Akarnya itu di berterima kasih itu sendiri, makanya maksa. Kenapa berterima kasih? Kalau kalian punya hard work, focus journal, di situ ada sedikit spot untuk kalian nulis, "What are you grateful today and why?" Nanya why-nya itu untuk istilahnya apa ya, intensifying, untuk istilahnya nggak sekedar ucap lombok kayak gitu yang kalian bilang kalian bersyukur terus istilahnya yang penting sekedar ucap aja kayak gitu, enggak sekedar itu, kalian dig deeper kayak gitu biar kalian bener-bener bisa ngerasain, karena dengan bisa merasakan itu kalian bisa terkoneksi kayak gitu dan that's where something's gonna move. Okay, I'm gonna show you what I have, alright? Jadi pertama ini yang sekarang saya baca, ini bukunya Pak Suami, The Way to the Quran, mmm, apa namanya, saya sukanya itu pakai highlighters kayak gitu, terus saya kasih bookmark sederhana sih seperti itu, mana yang, apa namanya, sampai di mana saya baca, mmm
Karena seriusan belakangan ini ya meskipun, on and off, saya itu, apa namanya, pengen bener-bener belajar tentang, you know, fall in love like, completely with the Quran and then live it. That's my dream. Eee, tapi tetep aja itu tantangannya seriusan besar sekali, apalagi kalian mungkin ngerasain ya, apa namanya, dengan segala peran kalian, apa segala macam. But if you want it, we just ask, you know, Allah to facilitate for us dan tahu kalau di setiap apa yang kita inginkan, jika sesuatu itu yang baik, apalagi mau ngomongin tentang belajar, the deen, you gonna get tested every single second in every turn you take. Just, be aware of that. Saya nyoba itu bertahun-tahun, baru seriusan baru tahun ini, I can pick it up again, kayak gitu, lebih apa namanya, dengan usaha yang lebih lah dari sebelum-sebelumnya. So, that's that. Ini buku lainnya, Refinement of Souls, yang sekarang sedang saya baca. Karena ini kalau yang ini buku Pak suami, dan saya ngeliatin sih di buku, kalau bukunya itu punyanya suami yang istilahnya kayak buku klasik kayak gitu, ini bukunya dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau ada buku-buku klasik kayak gitu dan jarang terpublikasi, oh, terus saya lihat di dalamnya nggak ada highlighter, saya nggak boleh highlighter. Saya bisa sekedar baca, take note sendiri di buku saya sendiri, kayak gitu. Alright, this is another book that I just get. Mungkin teman-teman ada yang tahu, dengan buku ini, best selling books. Saya sebenarnya nggak tahu sama sekali tentang penulis ini, apa segala macam. Ada cerita yang unik tentang, about this book, Secrets of Divine Love, itu yang sedang saya baca. Sepertiga sudah saya bacanya. I have a lot of, nggak kelihatan ya. Highlighter saya friction pen kayak fiction highlighter, jadi dia mild banget kayak gitu. So that's what I'm reading at the moment. Terus yang terakhir itu, yang ini bahasa Indonesia sih, kalian bisa dapet ini di mana aja. Kalau ini saya dapetnya di Gramedia. Terus ini, The Great Mothers. I'm always inspired by the story of mothers and wives, seriously. Ini The Great Mothers, Ibnu Marzuki Al-Gharani. Mungkin kalian ada yang punya buku ini. It's a great book too. Meskipun kita udah, apa namanya, tahu ya, banyak cerita ini mungkin berulang, entah itu di kitab apa atau apa segala macam kayak gitu. Tapi saya suka diingatkan kembali terus istilahnya dalam satu buku kayak gitu. So, that's what I'm reading at the moment. Okay, another thing. Sebentar ya saya balikin. It's 13 minutes already. Ini 2 jurnal saya, yang satu tentang Better Wife, terus yang satu tentang yang Gratitude Journal itu. Yang Gratitude Journal itu, let me show you how I write it. Gratitude Journal-nya itu saya masukin jadi satu dengan jurnal Better Wife, kayak gitu. So every day I write like this. Saya nulis, tergantung apa yang saya rasakan sih kali itu, kayak gitu. Jadi saya benar-benar apa yang saya tulis itu, saya intensify, tanya sekilas apa yang saya rasakan, kayak gitu. Kadang 18, kadang 13 sampai saya ngeliatin. Ini di buku kedua Gratitude Journal saya. Ada 6, terus 12, 10, 11, something like that. Okay, last one. Kenapa sih, apa sih namanya, membaca? Membaca itu juga sesuatu yang penting sekali untuk kita ya. Dunia ini ya, dunia modern itu berputarnya itu jauh lebih cepat dari zaman dulu, kayak gitu. Yang nomor satu, nggak aja kalau zaman dulu kita itu, apa namanya, dengan peran kita, kita harus idealnya punya ilmunya, kayak gitu. Tapi zaman sekarang itu karena zaman yang berubah sangat cepat dinamikanya, kita kan jadi harus tahu apa yang istilahnya harus kita prepare lah, apa segala macam seperti itu, you know. So, on that note, then we have to learn. Dan cara belajar terbaik itu dari mana?
otomatis dari guru ya, kayak gitu, guru langsung kayak gitu. Nomor 2 itu belajar dari buku, no googling, no, apa sih namanya, no browsing on Instagram or YouTube. Iya, banyak sekali ilmu dari sana. Tapi kalau kalian benar-benar ingin dapat real knowledge yang terstruktur kayak gitu, cari bukunya kayak gitu or learn from teacher, seperti itu. Alright, so 30 menit dalam sehari misal pun kalian nggak punya, waktu sesudahnya di sepanjang hari untuk baca baca buku, bayangin 30 menit dalam sehari kalian bisa baca berapa buku gitu ya dalam setahun kayak gitu. Kalau saya bikin goal ke diri sendiri itu seminggu saya baca kurang lebih 3 atau 4 buku kayak gitu. Jadi sebulan saya bisa baca kurang lebih 12 sampai 15 buku seperti itu. Ada buku-buku yang akan saya bacanya itu akan lambat kayak gitu, karena mungkin terminologinya atau pengetahuan saya belum, apa namanya, mumpuni kayak gitu. Jadi saya harus baca buku, saya harus baca buku itu ditemani dengan kamus kayak gitu. Then another thing is to think, to reflect about what you're reading. Jadi 30 menit itu kadang saya baca satu buku aja, kadang saya baca semua bukunya, misal satu buku itu 5 lembar, tergantung ya kayak gitu, nggak ada pakemnya seperti apa, tergantung ini ya, apa namanya, inspirasi saya kayak gitu, feeling saya seperti apa, tantangan saya kemarin seperti apa, rasanya tantangan hari ini akan seperti apa, and then let Allah just guide you, through, yeah. Your heart inclined to what? Something like that. Oke, jadi seperti itu sih, nggak ada pakemnya baca yang mana, kayak gitu, baca berapa banyak dan sebagainya seperti itu. Tapi kalian bayangin kayak gini, dengan, apa yang ingin kalian mastery ya, entah itu jadi istri, jadi ibu, atau punya peran lainnya, kalian bayangin ketika kalian itu, apa namanya, Mmm, membaca banyak dan kemudian berlatih karena kalian membaca, kalian jadi tahu, terus kalian berlatih kayak gitu, sharpening the skill. Imagine the knowledge and the skill that you gonna, produce from that. Dan konsistensi itu kalian lihat kalau misalnya puluhan tahun dari sekarang. Dan nggak usah ngelihat jauh-jauh puluhan tahun dari sekarang, reflect to how you are from day to day dengan kalian membaca buku-buku yang bagus seperti itu. Alright, so that's for the lesson today. Untuk sharing hari ini, saya pengen oke tugas kalian, saya pengen kalau bisa ya, di sore ini, jadi kalian sepanjang hari ini ya, sepanjang hari ini kalau bisa, I really challenge you, siapkan apa namanya, keranjang kecil kalian dengan, apa namanya, buku dan jurnal, yang apa namanya, untuk hour power kalian. Saya kan kasih tantangan kalian, hour power kalian, ada meditasi lah, ada apa sih namanya, eee, baca buku, terus habis itu ada, apa namanya, minuman yang bagus untuk pencernaan lah, segala macam. Saya lihat nggak banyak yang ngikutin itu, tapi ini sesuatu yang minimal, meskipun nggak ke fisik kalian, the most important is what? Your heart and your mind. So, align your heart and your mind, right? Do this is so easy, please do that, okay? Aku tunggu, segala macam, apa namanya, segala foto-foto kalian dan tulis kalian buku-bukunya itu apa-apa segala macam. I'm gonna write it down also in the, post, alright? Thank you. Wassalamualaikum, and have fun with it.